Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi segi 4 dan segitiga pada pokok bahasan memahami jenis dan sifat segitiga. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih segitiga itu? Nah, segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, segitiga itu biasanya dilambangkan dengan tanda segitiga seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, nah, ada jenis-jenis segitiga. Nah, kalian perhatikan. Yang pertama ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang itu apa? Nah, segitiga sembarang itu adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya berbeda besarnya. Kemudian ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu adalah sebuah segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat pada sisi-sisi yang tegak lurus. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang dan mempunyai 2 sudut yang sama besar. Kemudian ada segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Kemudian ada segitiga lancip. Nah, kalau segitiga lancip itu adalah segitiga yang besar tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, itu segitiga lancip. Kalau segitiga tumpul itu adalah segitiga dengan satu sudut tumpul lebih besar dari 90 derajat dan 2 sudut lancip. Nah, kita bahas yang berikutnya. Di sini ada gambar jenis-jenis segitiga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kalau berdasarkan panjang sisinya itu dibagi 3 juga. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Nah, ini yang kita bahas pada materi sebelumnya ya. Nah, segitiga sama sisi, panjangnya sama, ini sudutnya juga sama besarnya ya. Kalau segitiga sama kaki, nah ini kedua sudutnya sama besar. Kemudian kedua sisinya sama panjang. Kalau segitiga sembarang, sudutnya itu jelas berbeda. Sisinya juga jelas berbeda. Seperti itu ya. Kemudian ini segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada 3 juga. Nah, yang pertama segitiga lancip. Kemudian segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga tumpul. Nah, segitiga lancip, jadi ketiga-tiganya itu berbentuk lancip sudutnya ya. Kemudian kalau segitiga siku-siku, nah salah satu sudutnya berbentuk siku-siku dan keduanya lancip. Kalau segitiga tumpul, salah satu sudutnya itu tumpul, kemudian yang lainnya itu lancip. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Ada sifat-sifat segitiga. Nah, di sini ada segitiga siku-siku sama kaki. Kalau segitiga siku-siku sama kaki itu sudutnya satu sudut sama dengan 90 derajat. Kemudian kedua sisinya sama panjang. Kemudian kalau segitiga tumpul sama kaki itu salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Kedua sisinya sama panjang, sama seperti gambar sebelumnya pada materi sebelumnya itu ya. Kemudian segitiga lancip sama kaki itu sudutnya kedua sudut sama besar. Kemudian 2 buah sisinya sama panjang. Kemudian kalau segitiga sama sisi itu ketiga sudut bernilai sama besar. Kalau sisinya itu ketiganya sama panjang. Nah, kalau kalian masih belum paham, kalian lihat gambar pada materi sebelumnya ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, kalian lihat di sini ada segitiga sama sisi.
Nah, jumlah sudut segitiga sama sisi. Nah, panjang AB yang mana ini AB? Itu sama dengan panjangnya BC sama dengan panjangnya CA. Nah, kalau sama berarti besarnya sudut juga sama. Besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C itu sebesar masing-masing 60 derajat. Ya, ini 60 derajat semua. Nah, sama seperti gambar yang ini ya. Nah, kalau dijumlahkan, jadi sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu 180 derajat. Nah, ini untuk segitiga sama sisi. Selanjutnya segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki itu besar sudut A itu sama dengan besar sudut B. Kalau misalkan di sini besarnya 65, sini juga 65. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika dijumlahkan semua itu juga hasilnya 180 derajat. Nah, sudut A ditambah sudut B ditambah dengan sudut C itu 180 derajat. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Ada segitiga sembarang. Nah, kalau segitiga sembarang itu ketiga sisinya tidak sama panjang. Semuanya berbeda. Misalkan di sini ada 4. Yang AC-nya 4, AB-nya 5, BC-nya 7. Nah, sudah jelas berbeda panjangnya. Jadi AB itu tidak sama dengan BC, tidak sama dengan CA. Kemudian sudutnya juga tidak sama besar. Jadi besar sudut A itu tidak sama dengan besar sudut B, tidak sama dengan besar sudut C, semuanya beda. Nah, tapi kalau dijumlahkan semuanya hasilnya nanti 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C hasilnya 180 derajat. Nah, ini mengenai tentang jumlah sudut-sudut segitiga pada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Kita lanjut materi berikutnya. Ada sudut luar segitiga. Nah, kalian perhatikan apa sih sudut luar segitiga itu? Nah, sudut luar segitiga itu adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Gambarnya seperti ini. Nah, ini sudut dalam segitiga. Kalau yang ini namanya sudut dalamnya. Kalau yang berada di luarnya ini namanya sudut luar segitiga. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada latihan soal. Soal yang pertama di sini ada 2 gambar. Soalnya yang A, hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Yang B, berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas. Kemudian yang C, berapakah jumlah 2 sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas. Kemudian yang D, bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas. Nah, kita bahas dulu yang gambar yang pertama. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada tanda penyiku. Kalau penyiku berarti besar sudutnya 90 derajat. Nah, kalau suatu segitiga itu total jumlah sudutnya berapa? 180 derajat. Nah, baru kita bisa mencari nilai ini. Nah, ini kita misalkan X, kita mencari yang ini. Caranya gimana? Nah, caranya jadi 90 derajat ini ditambah dengan 30 derajat ditambah dengan X sama dengan 180 derajat. Kemudian ini kita jumlahkan. Berapa? Oh, 120 derajat ditambah dengan X sama dengan 180 derajat. Kemudian 120 ini pindah ruas. Jadi X sama dengan 180 dikurangi 120. Jadi nilai X-nya 60 derajat. Jadi besarnya ini, sudut ini adalah 60 derajat. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, karena memiliki sudut yang berbeda, besarnya yaitu 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat, maka segitiga itu berbentuk segitiga siku-siku. Kenapa kok siku-siku? Karena salah satu sudut berbentuk siku-siku. Kemudian selanjutnya jumlah 2 sudut lancip. Nah, lanjut sudut lancipnya kan yang ini dan yang ini.
Nah, ini 60 derajat dan 30 derajat dijumlahkan, jadi 90 derajat. Kemudian hubungannya apa sih? Nah, kalau hubungan kedua sudut lancip pada sebuah segitiga siku-siku, jika dijumlahkan itu selalu berjumlah 90 derajat. Seperti itu ya. Nah, ini pada gambar yang pertama. Sekarang kita bahas gambar yang kedua. Gambar yang kedua sama. Di sini juga ada penyikunya. Penyikunya 90 derajat. Sama seperti tadi. Jadi kita mencari nilai X yang di sini. Nah, jadi 90 derajat ditambah 45 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita jumlahkan sama seperti tadi. Jadi 135 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Jadi nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 180 derajat ini dikurangi dengan 135. Nah, ini positif pindah ruas jadi negatif. Jadi nilai X-nya itu 45 derajat. Jadi X-nya ini adalah 45 derajat. Nah, sekarang kalian lihat di sini sudutnya itu besarnya ada 90 derajat dan ini 45 derajat dan 45 derajat. Nah, di sini sama-sama 45 derajat. Jadi ini merupakan segitiga apa? Segitiga siku-siku sama kaki karena kedua sudut sama besar. Nah, sama-sama 45 derajat dan ada penyikunya 90 derajat. Jadi ini segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian kalau dijumlahkan dua sudut lancip, totalnya juga 90 derajat. Nah, hubungannya apa? Sama. Jadi jika sebuah segitiga siku-siku jika dijumlahkan selalu berjumlah 90 derajat. Itu pasti selalu otomatis. Kalau di sini itu ada penyikunya 90 derajat, segitiga siku-siku seperti itu, pasti nanti kedua sudutnya ini kalau dijumlahkan hasilnya juga 90 derajat. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada 3 gambar. Carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Kita bahas yang pertama. Nah, di sini 2A, ada 3A, ada 35 derajat. Kita mencari nilai A-nya. Kalau ini kita mencari nilai B, kita mencari nilai C. Caranya sangat mudah. Kita lihat saja. Setiap segitiga total jumlah sudutnya selalu 180 derajat. Ini kalian ingat-ingat ya. 180 derajat. Kalau segi 4 itu 360 derajat. Kalau segitiga 180 derajat. Tinggal kita jumlahkan aja nanti. 2A ditambah 3A ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita jumlahkan ini. 3A ditambah 2A berapa? Oh, 5A. 5A ditambah 35 sama dengan 180. Kemudian 35 ini nanti pindah ruas ke kanan. Jadi ini 5A sama dengan 180 dikurangi 35. Jadi 5A sama dengan 145. Nah, setelah itu nanti untuk mencari nilai A-nya ini 145 ini nanti dibagi dengan 5. Seperti ini. Nah, jadi nilai A-nya itu 29 derajat. Yang gambar kedua juga sama. Ini lebih mudah ini. Semuanya dijumlahkan 2B ditambah 2B ditambah 2B sama dengan 180. Ini 2, 2, 2 jadi 6B. 6B sama dengan 180. Seperti ini. Kemudian untuk mencari B tinggal kita bagikan sama seperti tadi. 180 ini dibagi dengan 6. Jadi nilai B-nya itu adalah 30 derajat. Seperti itu ya. Kemudian gambar yang ketiga juga sama. Kita jumlahkan semua. Jadi C ditambah 3C ditambah C sama dengan 180. Ini kita jumlahkan semua. Berapa? 5C. 5C sama dengan 180. Jadi C-nya itu 180 dibagi 5. Berapa? Oh, 36 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai A-nya 29 derajat, nilai B-nya 30 derajat, dan nilai C-nya 36 derajat. Nanti kalau kalian untuk mencari berapa sih besar sudut-sudutnya,
tinggal kalian mengalihkan saja. Misalkan di sini 2A. Jadi A-nya tadi berapa? Oh, 29. Berarti 2 dikali 29. Seperti itu ya. Nah, yang paling mudah ini C-nya. Ini kan C derajat. C-nya berapa? Oh, 36. Oh, berarti nanti ini sudutnya besarnya 36. Ini juga 36. Kalau yang ini nanti tinggal ngalih saja. 3 kali 36 berapa? Oh, seperti itu. Kalau disuruh mencari, oh ini tuh segitiga apa sih kok kedua sudutnya sama ya? Oh, berarti nanti segitiga sama kaki, seperti itu. Nanti coba kalian perhatikan lagi ya, kalian pelajari lagi. Nah, sekarang soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi. Jika sudut SPQ sama dengan 20 derajat dan sudut TQR sama dengan 35 derajat, maka sudut SUT berapa sih? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, sudut SPQ itu 20 derajat, sudut TQR itu 35 derajat. Karena segitiga sama sisi, ketiga sudutnya memiliki besar sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Semuanya sudutnya ini adalah 60 derajat. P, sudut P 60, Q 60, R 60. Maka kita mencari besar sudut PQU. PQU mana? PQU. Nah, kita mencari ini. Nah, kita mencari ini. Nah, caranya gimana? Oh, 60 derajat. 60 derajat dari mana? Ini sudut Q. Sudut Q kan 60 derajat. Dikurangi dengan sudut TQR. TQR tadi berapa? TQR-nya itu, TQR yang mana? TQR. Oh, TQR yang ini. TQR itu 35 derajat. Jadi berapa? 60 derajat dikurangi 35. Oh, 25 derajat. Nah, seperti ini. Nah, TQR 35 derajat. Jadi PQU itu 25 derajat. Terus kemudian SP Q 20 derajat. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari sudut ini. PUQ ya. Sebelum kita mencari sudut SUT, kita harus mencari sudut PUQ dulu. Nah, mencari sudut PUQ gimana? Nah, sama. Totalnya pada segitiga itu 180 derajat. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini PUQ. P-nya 20 derajat, kemudian Q-nya 25 derajat. Kita mencari yang ini. PUQ ini ya. Jadi nanti tinggal dikurangkan saja. Totalnya kan 180 derajat. Dikurangi jumlahnya ini 20 ditambah 25. Jadi 180 derajat dikurangi 45 berapa? Oh, 135 derajat. Jadi sudut IU PUQ ini 135 derajat. Ini 135 derajat. Kalian perhatikan di sini. Sudut PUQ itu bertolak belakang dengan sudut SUT. Kalau bertolak belakang itu bagaimana? Kalau bertolak belakang itu besar sudut PUQ dan sudut SUT itu sama besar. Jadi ini nanti sama-sama 135 derajat. Sama persis ya, seperti itu ya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sebuah sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Ya, kalau besarnya itu 135 derajat, nanti yang bertolak belakang juga 135 derajat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada soal seperti ini. Tentukan besar sudut P. Ini sudut luar segitiga. Kita membahas sudut luar segitiga. Kita mencari ini. Nah, selanjutnya kalau mencari sudut P gimana? Nah, besar sudut Q itu sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat sama dengan 68 derajat. Nah, besar suatu sudut lurus. Nah, kalian perhatikan di sini itu sudut pelurus. Kalau pelurus itu pasti 180 derajat. Nah, kalau untuk mencari sudut besarnya sudut Q yang ini, nah sudut lurusnya 180 dikurangi 112 jadi 68 derajat. Maka sudut Q-nya ini 68 derajat.
Nah, sehingga besar sudut P-nya gimana caranya? Nah, karena segitiga PQR adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut P ini sama dengan sudut R. Nah, ini kita misalkan dengan X semua. Nah, ini sama kaki, jadi nanti besar sudut P dan sudut R itu sama. Caranya gimana? Oh, jumlah sudut segitiga PQR sama dengan sudut Q ditambah sudut P ditambah sudut R. Jumlah sudutnya berapa? Oh, 180 derajat. Sama dengan 68 derajat ditambah X ditambah X. X-nya dari mana? Ini tadi, sudut P, sudut R itu sama dengan X. Ini kita misalkan sebagai X ya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. X ditambah X berapa? Oh, 2X. Jadi 180 derajat sama dengan 68 derajat ditambah 2X. Kemudian 68 derajat ini pindah ruas. Jadi 180 dikurangi 68 sama dengan 2X berapa? Oh, 112 sama dengan 2X. Jadi nilai X-nya berapa? 112 dibagi 2 sama dengan 56 derajat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa sudut P itu sama dengan 56 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sama seperti tadi, tetap soal sudut luar segitiga, kita mencari nilai P. Nah, jumlah sudut pada segitiga ABC itu sama dengan 180. Caranya gimana? Mencarinya kita jumlahkan semua A, B, dan C. Jumlah sudut segitiga ABC sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah dengan sudut C. Jadi 180 derajat sama dengan 48 derajat ditambah 180 derajat dikurangi 5P derajat ditambah 3P derajat. Nah, ini tuh dari mana sih? Ini tuh nilai B. B itu mana? B itu ini. Nah, ini kan 5P derajat. Nah, untuk mencari sudut B berarti kan ini 180 derajat dikurangi dengan 5P. 5P yang ini tadi, ya. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan 48 ditambah dengan 180. Seperti ini. Jadi 180 derajat sama dengan 228 derajat dikurangi dengan 2P. Jadi 180 dikurangi 228 sama dengan negatif 2P. Berapa sih dikurangi? Oh, negatif 48 derajat. Nah, di sini sama-sama negatif. Jadi nanti negatifnya hilang ya, sama-sama negatif. Jadi P-nya itu 48 dibagi 2 berapa? Oh, nilai P-nya itu 24 derajat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai P-nya itu adalah 24 derajat. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.